Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Rifki Alfa Indrianata, Rizky Putra Perdana, Raffi Mulia Usodo, dan Indah Mutiara Sari akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang acara 2 praktikum ilmu reproduksi ternak, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Jadi gametogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai siap digunakan dalam reproduksi. Pada pejantan, gametogenesis disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada betina disebut dengan oogenesis. Jadi pada jantan, spermatogenesis merupakan proses yang terjadi dalam testis, tepatnya dalam tubulus seminiferus. Nah, dalam proses ini, sel-sel germinal akan membelah, diferensiasi, dan meiosis untuk menghasilkan spermatid berekor yang haploid dan mengalami maturasi sebelum menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Kemudian pada betina, oogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina yang terjadi pada ovum. Oogenesis ini diawali dengan terbentuknya calon ovum yang disebut oogonia. Proses ini dimulai sejak fetus betina berada dalam kandungan. Ovum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sel granulosit, sel pleusida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Kemudian selanjutnya ada uji kualitas semen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat fertilitas sebuah sampel semen. Pengujian ini dibagi menjadi 2, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Pengujian kualitas semen makroskopis meliputi warna semen, kekentalan semen, dan volume semen, serta mengecek pH semen. Sedangkan pada uji kualitas secara mikroskopis meliputi motilitas atau daya gerak, mortilitas atau hidup dan matinya sperma, dan abnormalitas atau ketidaknormalan, serta konsentrasinya. Tujuan dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen ini adalah untuk mengetahui struktur dan fungsi sel gamet jantan dan betina. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk mengetahui proses fertilisasi, mengetahui proses gametogenesis, yakni spermatogenesis dan oogenesis, serta mengetahui cara menguji sperma dengan cara makroskopis dan mikroskopis. Manfaat dari praktikum ini yakni mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sel gamet. Selain itu, manfaat dari praktikum ini untuk mengetahui proses fertilisasi dan pengujian kualitas sperma secara mikroskopis dan makroskopis. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi dan metode yang digunakan pada praktikum kali ini. Alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi alat tulis, pipet, gelas ukur, termometer, beker gelas, hemositometer, kontainer, spuit, cover glass, objek glass, hand counter, bunsen, gunting, dan pinset. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah semen beku, eosin, NaCl, dan nitrogen beku. Praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen bertempat di Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Praktikum ini menggunakan mekanisme pelaksanaan secara daring dengan menonton video pada YouTube yang telah diunggah oleh asisten. Kemudian memahami isi video tersebut yang membahas morfologi sel gamet jantan dan betina, spermatogenesis dan oogenesis, dan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mulia Usodo dari kelompok 8 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Apa sih itu gametogenesis? Gametogenesis adalah perbuatan sel gamet, di mana pada reproduksi jantan akan dihasilkan sperma dan pada reproduksi betina akan dihasilkan sel telur. Nah, pada organ reproduksi jantan dinamakan dengan spermatogenesis dan pada reproduksi betina akan dinamakan oogenesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis terlebih dahulu. Spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Ia bertujuan untuk memproduksi sel sperma.
Spermatogenesis diawali dari spermatogonium yang berkromosom 2N atau diploid. Nah, spermatogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang berkromosom 2N juga. Nah, dari spermatosit primer ini akan membelah melalui pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang berkromosom N atau haploid. Nah, dari kedua spermatosit sekunder ini akan membelah lagi melalui pembelahan meiosis 2 menjadi 4 pasang spermatid dari masing-masing 2 spermatosit sekunder yang sama-sama mempunyai kromosom N atau haploid. Nah, pada spermatid ini sperma akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya, yang dari awal hanya mempunyai kepala menjadi mempunyai ekor. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Proses oogenesis ini diawali dari oogonium yang berkromosom 2N atau diploid. Oogonium akan melalui pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang berkromosom 2N atau diploid. Nah, dari oosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polar. Satu badan polar. Yang sama-sama keduanya mempunyai kromosom N atau haploid. Nah, dari oosit sekunder ini akan membelah lagi dengan fase meiosis menjadi ootit dan badan polar. Nah, yang keduanya sama-sama mempunyai kromosom N atau haploid. Dari ootit ini akan menghasilkan ovum, sedangkan badan polar yang tadi dihasilkan dari pembelahan secara meiosis akan lisis. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet jantan dan morfologi sel gamet betina. Yang pertama adalah morfologi sel gamet jantan. Pada sel gamet jantan terdapat akrosom. Akrosom memiliki struktur yang runcing. Pada akrosom menghasilkan enzim akrosin dan enzim hyaluronidase. Enzim akrosin berfungsi membantu sperma dalam menembus zona pelusida. Enzim hyaluronidase berfungsi menembus ovum pada bagian korona radiata. Kedua enzim ini bekerja apabila terjadi fertilisasi pada ovum. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus berisi materi genetik yang berfungsi dalam mengatur aktivitas sel sperma. Pada nukleus terdapat protamin yang merupakan protein dasar yang tersusun atas 100 asam amino yang mempunyai karakteristik kaya akan residu arginin dan sistein. Selanjutnya sentriol. Sentriol merupakan penghubung antara kepala dan badan. Pada sentriol akan membentuk ekor spermatozoa yang akan timbul flagellum yang berfungsi dalam pergerakan sperma. Selanjutnya adalah badan sperma yang berbentuk lonjong yang terdiri dari mitokondria dengan fungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi berupa ATP untuk membantu ekor bergerak. Selanjutnya adalah ekor. Ekor adalah penggerak sperma untuk membantu sperma menembus ovum. Secara keseluruhan dilindungi oleh membran plasma. Pada ekor terdapat flagella panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma untuk bergerak ke depan. Selanjutnya adalah morfologi sel gamet betina. Pada sel gamet betina terdapat korona radiata. Korona radiata merupakan lapisan terluar ovum yang tebal serta terdiri dari sel granulosa atau cumulus oovorus. Korona radiata melekat di sisi luar oosit. Korona radiata berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi. Apabila terjadi fertilisasi, sperma akan menembus korona radiata dengan enzim hyaluronidase. Selanjutnya adalah zona pelusida. Zona pelusida adalah lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah.
Zona pelusida berbasis glikoprotein serta terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan ZP1, ZP2, dan ZP3. Lapisan-lapisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan ZP1 menghubungkan ZP2 dan ZP3. Lapisan ZP2 dan ZP3 bekerja sama dengan membran vitelin. Pada ZP2 akan terjadi blokade sperma agar tidak ada sperma yang masuk melebihi dari 1 atau polispermi. Tugas ZP3 yaitu memberikan sinyal dengan membran vitelin kepada ZP2 agar terjadi blokade. Selanjutnya adalah membran vitelin. Membran vitelin yaitu lapisan transparan di bagian dalam ovum yang berfungsi untuk mengontrol apa saja yang masuk maupun keluar dari ovum, serta memblokade sperma agar sperma tidak masuk melebihi 1 sel bersama lapisan ZP2 pada zona pelusida. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol berfungsi sebagai tempat pelepasan atau pemutusan kepala dan ekor sperma. Kepala yang sudah putus akan bergerak pada nukleus, sedangkan ekor sperma akan tertinggal dan mengalami fusi. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus berfungsi sebagai tempat aktivitas sel. Pada nukleus berisi informasi genetik yang mengandung karakteristik yang terkandung pada sel ovum. Nukleus dapat menghasilkan 2 sel haploid pada waktu sperma membuahi ovum. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dan saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen makroskopis. Uji kualitas semen makroskopis meliputi 5 hal, yaitu warna, kekentalan, volume, dan pH. Yang pertama adalah warna semen. Warna semen dapat langsung diamati pada tabung berskala. Semen yang normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna pada semen ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rangsangan, frekuensi ejakulasi, kualitas pakan, serta riboflavin. Yang kedua adalah konsentrasi atau kekentalan yang dapat diukur dengan cara memiringkan tabung berskala pada sudut 45 derajat. Pada sudut ini kita dapat mengamati apakah sampel semen tersebut cair atau kental. Jika semen dalam keadaan kental, berarti kandungan spermanya tinggi. Begitupun sebaliknya, jika semen cair, maka kandungan spermanya rendah. Yang ketiga ada volume semen. Volume semen dapat langsung diamati menggunakan skala pada tabung berskala. Volume semen ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pakan ternak, pola pemeliharaan, bangsa atau spesies, dan umur ternak. Dan yang terakhir adalah pH semen. pH semen dapat kita amati menggunakan indikator pH dengan cara mengambil sampel semen dan dengan pipet dan meneteskannya di indikator pH. Setelah kertas pH berubah warna, kita dapat membandingkan warnanya dengan tabel yang berada pada wadah indikator pH. Semen yang normal memiliki pH netral atau pada pH 6,8 sampai 7,2. Pada video 1 ini kita dapat melihat sampel semen yang memiliki kondisi sangat kental. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel tersebut mengandung sel sperma yang banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa semen tersebut merupakan sampel yang baik. Sampel semen pada video 2 memiliki volume yang lebih banyak dibandingkan dengan semen pada video 1. Namun, kualitas semen pada video 1 lebih baik dibandingkan dengan semen video 2, karena pada semen video 1, semen lebih kental meskipun memiliki volume yang lebih sedikit. Sedangkan pada video 2, menunjukkan bahwa semen kurang kental. Hal ini dapat disebabkan karena adanya gangguan reproduksi pada ternak atau semen memiliki kualitas yang buruk. Dalam arti lain, bahwa jumlah volume semen tidak menjadi faktor kualitas semen yang baik. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfa Indrianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mikroskopik. Uji kualitas semen secara mikroskopik meliputi uji motilitas, uji mortalitas, uji abnormalitas, dan uji konsentrasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang motilitas. Motilitas merupakan kemampuan daya gerak sperma. Uji motilitas sendiri terbagi menjadi 2, yaitu
uji motilitas massa dan uji motilitas individu. Pada video uji motilitas sendiri menggunakan semen beku kambing. Motilitas semen dapat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pada uji motilitas individu dapat diamati bahwa sperma menyebar dan bergerak ke segala arah dan didapatkan nilai 80% yang artinya semen memiliki motilitas yang baik. Sedangkan pada uji motilitas massa dapat diamati sperma bergabung menjadi satu, membentuk beberapa kumpulan dan didapatkan nilai sebesar 75%. Spermatozoa sendiri memiliki beberapa macam gerakan, antara lain melingkar, bergerak mundur, bergerak progresif, dan ada juga sperma yang tidak bergerak atau diam di tempat. Penilaian motilitas sendiri dilihat dari beberapa spermatozoa yang bergerak progresif ke depan dan pergerakan mundur dan melingkar tidak dihitung dibandingkan dengan sperma yang diam di tempat. Yang kedua ada mortalitas. Mortalitas merupakan perhitungan sperma yang mati. Sperma yang mati ditandai dengan kepala yang berwarna merah. Pada gambar di sini dapat diamati bahwa sperma yang mati ditandai dengan kepala yang berwarna merah. Karena sperma yang memiliki kepala merah, membran bagian kepala sudah mengalami kerusakan dan akan menyerap zat warna yang akan ditambahkan seperti eosin yang akan masuk ke dalam kepala sperma. Sedangkan sperma yang hidup tidak menyerap eosin atau hanya sedikit menyerap eosin. Uji motilitas dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah sperma yang diamati dikalikan dengan 100%. Yang ketiga ada uji abnormalitas. Abnormalitas merupakan perhitungan sperma yang memiliki kondisi abnormal seperti ekornya putus, ekornya bengkok, tidak ada kepalanya, dan kepalanya 2. Pada gambar di sini menunjukkan bahwa sel sperma tidak memiliki ekor. Hal ini akan mempengaruhi pergerakan sperma dan akan mempersulit sperma menuju sel telur. Sedangkan sperma yang normal memiliki bagian tubuh yang utuh. Sperma yang abnormal dapat dilihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Uji abnormalitas dapat dihitung dengan cara menghitung banyaknya sperma yang abnormal dibagi dengan jumlah sperma yang diamati lalu dikalikan dengan 100%. Dan yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi sangat dipengaruhi oleh kekentalan. Semakin kental sperma, maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Pada video 1 dan 2 dapat dilihat bahwa semen pada video 1 memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pada sperma video 2. Hal ini dikarenakan semen pada video 1 memiliki sperma yang lebih kental dibandingkan dengan sperma pada video 2. Konsentrasi sperma dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah sperma yang berada pada 5 kotak yang diamati lalu dikalikan dengan 10 pangkat 7. Pada sapi, konsentrasi sperma dapat mencapai 1403,366 sampai dengan 409,2 juta per mili. Untuk kambing, konsentrasi spermanya dapat mencapai 3.681 sampai dengan 0,54 juta per mili. Dan pada ayam, konsentrasinya dapat mencapai 1.355 sampai dengan 128,62 juta per mili. Berdasarkan pembahasan praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen, dapat disimpulkan bahwa pada proses spermatogenesis akan menghasilkan sperma, sedangkan pada oogenesis akan menghasilkan ovum. Berdasarkan morfologinya, sperma terbagi menjadi akrosom, nukleus, badan, dan ekor. Sedangkan ovum terbagi menjadi corona radiata, zona flusida, membran vitellin, centriole, dan nukleus. Sedangkan uji kualitas semen dapat dilakukan dengan cara makroskopik dan mikroskopik. Saran dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen yaitu praktikan sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Sekian penjelasan dari kelompok
kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.